Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil kiram, sahabat peci, jamaah muslim muslimah dimanapun berada, yang semoga Allah merahmati kita semua. Sejarah manusia tidak pernah kosong dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Para penyeru kebaikan senantiasa mendapat tantangan dan halangan dari para penyeru kebatilan. Inilah yang dialami oleh para nabi dan rasul kita terdahulu. Lihatlah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang mendapat tantangan keras dari Fir'aun laknatullah alaih. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus menghadapi kekejaman Raja Namrud, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dakwahnya ditentang keras oleh kaum kafir Quraisy. Di awal dakwah beliau di Mekah, penentangan terhadap dakwah sangat besar. Keluarga Yasir radhiyallahu anhu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih karena mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Istri Yasir, Sumayyah, dibunuh karena berpegang teguh pada ajaran Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pernah dipukuli hingga wajahnya babak belur karena seruan dakwahnya di hadapan banyak orang di samping Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW, utusan Allah yang mulia, pernah disiram dengan kotoran kambing, diludahi dan diperlakukan dengan sangat buruk. Ikhwatil filah rahimakumullah. Begitulah para pengemban kebenaran senantiasa diuji. Sebaliknya, orang-orang kafir senantiasa berusaha memalingkan kita, kaum muslim, dari Islam. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kalian hingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian pada kekafiran seandainya mereka mampu. Quran surat Al-Baqarah 217. Inilah karakter orang-orang kafir dan para antek mereka sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai kapanpun. Maka kalau saat ini orang-orang kafir barat berupaya melakukan propaganda negatif terhadap Islam dan kaum muslim, ya begitulah karakter mereka. Tujuannya hanya satu, yakni membungkam dakwah Islam agar umat manusia tidak tertunjuki ke jalan kebenaran. Mereka tidak ingin umat Islam paham terhadap agamanya. Mereka pun tidak ingin umat Islam menerapkan ajaran agamanya secara kafah. Ikhwatil filah rahimakumullah. Maka tidak heran bila barat dan kaki tangannya menyebut kaum muslim yang ingin menerapkan Islam secara kafah sebagai kelompok radikal. Jangan heran pula bila mereka menyerang Islam dan ajarannya tentang kenegaraan, yakni khilafah, sebagai ancaman. Padahal menegakkan khilafah telah disepakati kewajibannya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma sahabat, bahkan ijma para ulama. Khilafah pun secara historis pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian umat Islam, termasuk di Nusantara ini. Bahkan berkat khilafah, peradaban dunia bisa maju seperti sekarang. Ikhwatil filah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita kaum muslim menyikapi keadaan seperti ini? Mari kita belajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka tak takut dengan ancaman dan berbagai perlakuan buruk. Mereka istiqomah mengemban dakwah. Mereka tetap bersuara lantang menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dorongan iman, sebab dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan seruan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang menyeru pada kebenaran agama Allah dan beramal soleh serta berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. Quran surat Fusilat 33. Tantangan dan gangguan termasuk sisaan dan penganiayaan orang-orang kafir dalam dakwah adalah bagian dari sunatullah bagi para penyampai kebenaran. Maka ketika penderitaan berat dialami oleh para sahabat sehingga mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kapan pertolongan Allah akan datang?" Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dhara'u wazulzilu hatta yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah illa alla inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian?
Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah 214. Ikhwatul fillah rahimakumullah, harus ada keyakinan dalam kita bahwa kita memiliki Allah. Allah tempat kita bergantung dan meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Karena itu, sabar dan tawakal kepada Allah harus ada dalam diri kita. Jangan pernah kita bertawakal kepada manusia, sebab tidak layak manusia jadi tempat bergantung bagi kita. Akhirnya Islam harus didakwakan, disuarakan dengan suara yang lantang, tidak boleh berhenti hingga akhirnya Islam bisa tegak di muka bumi, menjadi rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong hamba-hamba Allah yang berjuang di jalannya, dan menjadikan kita semua sebagai pilar-pilar tegaknya Islam di muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.